Halo guys, berjumpa lagi di channel saya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menyempatkan waktu untuk nonton di channel ini. Ini saya niatnya pengen iseng-iseng review. Ini saya beli reel Kenzi Orion SP500. Nanti niatnya mau saya coba compare untuk melihat reel ultralight yang terbaik ya di range harga yang sama dengan reel ini. Jadi saya pengen banget bikin konten itu. Reel ini sebenarnya udah lama ya, kawan-kawan juga udah banyak tahu dari beberapa YouTuber atau reviewer dan juga angler-angler yang sudah cukup banyak yang mereview dan membongkar. Untuk reel ini sendiri dia sempat dan sedang viral juga. Jadi ini juga masih menjadi pilihan beberapa angler atau banyak angler di luar sana. Oke kawan, langsung aja saya akan bongkar dan memberikan opini pribadi ya terkait reel ini. Jadi dalam box kita dapat reel aja yang dibungkus bubble wrap. Di sini nggak ada skematiknya. Oke, dan seperti ini. Oke, dia masih menggunakan handle engsel ya. Oke, saya pasangkan dulu reelnya kawan ya. Oke, untuk ini seperti ini bentuk reelnya. Dilihat lebih dekat. Ini warna biru gunmetalnya itu keren sih. Dan model cutting spoolnya ini mengingatkan saya sama reel merek terkenal. Ini keren banget sih. Ya. Overall untuk finishingnya cukup rapi dan bagus. Untuk cuttingnya juga rapi ya, keren. Oke, ini untuk reelnya. Dan walaupun tipe engsel ya, ini ada sedikit oblak ya, tapi oblaknya bukan di sininya, lebih di handle-nya. Di sini handle-nya ada sedikit space. Oke. Kemudian untuk cranking feel-nya atau retrieve. Ketika retrieve ini ya masih terasa untuk gearnya. Jadi masih terasa perputaran antara pinion dan juga gear serta oscillation gearnya ini masih terasa. Oh ya, untuk harga reel ini saya dapatkan di harga 225.000. Saya beli di salah satu toko pancing online. Dan saya nggak bekerja sama tokonya ataupun sama merek ini ya. Ini jadi jujur saya beli pribadi sih. Kita coba dragnya ya. Ini tipikal dragnya seperti apa ya? Oke, ini loose. Dragnya loose. Satu kali putaran masih loose. Dua kali putaran masih loose, masih. Ya, tipikal dragnya sih agak lembut ya, tapi butuh beberapa kali dulu baru dia mulai nyetel ke dragnya. Oke, kita coba timbang beratnya. Oke. Oke, 149 gram untuk berat reel ini. Kita coba lagi. 149 gram. Oke, coba kita cek dulu dari handle-nya. Dia beratnya di 21 gram.
Ya, beratnya di 21 gram. Cukup ringan. Dan memang sewajarnya seperti itu karena dia kelasnya di ultralight. Untuk handle-nya dia masih engsel seperti ini. Kalau saya pribadi tidak masalah. Kecuali di ukuran 3000-4000 ke atas, saya lebih prefer yang one piece. Tapi kalau untuk ultralight, mau engsel atau one piece, menurut saya tidak masalah. Kemudian di sininya ada seal-nya. Dan coba kita cek dulu. Saya coba keluarkan seal-nya. Ini untuk bentuk seal-nya. Ya, di sini ada rongga seal-nya. Coba kita tempatkan di posisi fungsi dari seal ini. Iya kawan, ini seal-nya menutup dengan rapat. Cukup menutup dengan rapat, kelihatan ya. Karena reel zaman sekarang dengan harga terjangkau, kadang tendensinya mereka mengejar fitur, misalnya 7 buah titik seal, 6 titik seal, 5 titik seal gitu ya. Tapi sealnya semacam hanya karet saja bundar yang elips. Dan ini si Kenzi cukup detail, dimana dia menggunakan seal yang ada rongga seperti ini, sehingga akan menempel pas ya di bagiannya. Jadi fungsinya jalan. Keren nih Kenzi. Kemudian untuk handle-nya, handle knob-nya di sini ada jeda sedikit. Kalau kelihatan di kamera, semoga kelihatan di kamera ya kawannya. Di sini ada jeda sedikit. Nah, ini sebenarnya bisa diakalin dengan cara kita nambah spacer di bagian sini. Coba kita buka dulu untuk tutup knob-nya. Ya, sayangnya ini sudah dipermanen seperti ini, tidak bisa dibuka. Kalau dilihat dalamnya ini sudah ada bearing dan putarannya cukup lancar. Ya, jadi kita harus terima dengan kondisi ada ganjilan seperti ini. Kemudian untuk handle knob-nya ini rubber dan yang teksturnya sangat nyaman. Ini sangat nyaman, saya suka yang model gini. Yang bukan besi atau yang tipis kecil, enggak, saya suka model ini karena sesuai dengan fungsi dari reel ultralight itu sendiri sih. Itu menurut saya kawannya. Ini untuk spoolnya yang tadi saya bilang keren, simple, keren dan elegan seperti merek terkenal. Kemudian di sini ada seal. Coba saya buka ya, sealnya menutup rapat ya. Ya, untuk sealnya menutup rapat. Kemudian untuk tutup drag knob-nya, ini kalau saya taruh gini, dia ada sedikit space juga, bukan sedikit ya. Kalau untuk ini agak lumayan ini space-nya, kelihatan ya. Tuh, kelihatan ada space-nya. Sebenarnya ini bisa lebih presisi lagi sehingga mengurangi air masuk. Juga nanti dengan posisi seal itu nanti bisa juga menambah kedap di bagian sininya sih. Itu menurut saya. Dan kita coba buka dragnya. Terbuka semua. Jadi ini untuk spoolnya dia ada satu bearing. Ini saya suka Kenzi, luar biasa karena bearingnya satu tertutup, satu terbuka. Jujur saya suka yang model gini, tertutup bearing dua-duanya, dua sisi, itu sebenarnya bagus. Cuman karena ukurannya sekecil ini, biasanya kita sulit maintenance-nya untuk membuka klip yang sangat kecil ada di sini. Biasanya saya sering memflashing bearing supaya bisa ngacir atau lancar gitu ya. Nah makanya saya lebih prefer yang buka tutup seperti ini. Dan untuk dia pakai carbon tex 1, dan itu menurut saya oke karena balance ya. Balance dengan keseluruhan railnya. Kalau dia di sini masang drag 3 lapis atau 2 lapis, apakah boleh? Boleh. Tapi apakah balance? Belum tentu. Karena biasanya kalau yang sudah berlapis-lapis, misalnya kayak di G-Tech Dual Power gitu ya, dia pakai ukuran 800, dia pakai 3 lapis carbon tex, tapi dia dilengkapi rotor metal, bodi juga metal, jadi balance-nya dapet. Kemudian untuk tes magnet ya, biasanya kan beberapa reviewer itu tes magnet. Saya coba ya,
tes magnet itu. Saya pakai magnet kayak gini bentuk pulpen biar asik ya. Nah, ini masih menempel dan cukup kuat menempelnya. Ya, untuk drag washernya tidak menempel, ini langsung menempel di bearingnya. Bearingnya menempel. Untuk klipnya sedikit menempel, sedikit ya. Kalau saya ditanya apakah penting untuk mengecek kandungan besi, menurut saya penting juga dan ada esensinya. Cuman kalau menurut saya sih kurang praktis kawan. Maksudnya seperti ini, kenapa kurang praktis? Menurut saya opini ya. Karena di range harga seperti reel ini, yakni 200 sampai 300 ribuan, mayoritas tidak semua bearingnya itu stainless steel. Artinya bearingnya pasti masih menempel dengan magnet. Dan karena bearing biasanya posisinya cukup di dalam bagian reel, bisa di sini atau di bagian-bagian dalam reel lainnya gitu. Itu akan sangat tidak praktis kalau kita menjadikan satu-satunya pendekatan. Range harga di atas 200 ribu pun, atau di 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, bahkan di yang 5 juta pun, itu masih ada komponen-komponen yang pasti mengandung unsur besinya. Dan biasanya komponen-komponen itu entah berada di bagian luar reel atau di dalam reelnya. Jadi tidak praktis. Kenapa saya bilang tidak praktis? Ya, itu bukan saya jadikan utama ya, atau alasan utama saya membeli reel itu. Maksudnya ketika ini nempel magnet, terus saya nggak jadi beli reel ini gitu ya. Itu enggak sih. Kalau saya enggak. Karena tadi jadi nggak praktis aja. Karena pada akhirnya kan ada banyak komponen di dalamnya yang mungkin banyak mengandung unsur besi. Jadi mau nggak mau mengandung unsur besi atau tidak, dan pasti ada unsur besinya, dan itu komponennya di dalam, ya mau nggak mau kita harus maintenance. Sesimpel itu sih kawan. Oke, ini untuk spoolnya sudah saya pasang kembali. Nah, ini ada spacer yang nempel. Oh ya, untuk spacer ini, saya lihat beberapa akhir-akhir ini reel banyak menggunakan spacer model plastik bening seperti ini ya. Keuntungannya banyak, selain dia mengatur tingkat kerataan benang sebagai fungsinya spacer, tapi dia juga mengurangi friksi antara alas spool dengan si clicker. Kita coba langsung lihat dari rotornya. Kenzi ini cukup detail, dia pakai seal yang seperti ini, dan dia juga pakai rotor nut yang dia ada rumahnya seperti ini, rumah buat apa namanya agar sealnya tetap menempel dengan sempurna. Jadi dia kalaupun main shaftnya naik turun ataupun si main shaftnya itu terkena debu atau kurang grease sehingga cukup kasar gitu ya naik turunnya, dia akan tetap one in place seperti ini. Oke, coba kita ukur berat rotornya. (30 gram) untuk berat rotornya. Kita ukur sekali lagi. Oke, 30 sampai 31 gram. Cukup ringan. Sesuai dengan fungsi reelnya, yakni reel ultralight. Banyak beberapa pabrikan, merek apapun itu, mereka biasanya juga mengejar unsur keringanan di sisi rotor. Karena biasanya untuk ultralight, rotor ini berperan penting biasanya untuk sensing ya, atau merasakan aliran getaran dari joran benang PE sampai ke reel itu sendiri. Nah, itu biasanya ada di rotor. Itu yang pertama, sensitivitas. Yang kedua, dari sisi inersia, atau inersia itu sederhananya adalah berapa kekuatan yang kita butuhkan untuk memutar reelnya gitu kan. Semakin ringan mutarnya, maka feeling kita retrieve akan semakin mudah gitu ya, atau sebutannya lebih ngacir. Tapi ada juga beberapa reel yang mereka by design itu membuat rotornya benar-benar kuat seperti menggunakan besi atau metal gitu ya.
Kita tahu ada reel seperti pen atau reel merek terjangkau yang lainnya yang sudah menggunakan besi, tapi itu jarang terjadi untuk di kelas ultralight, terutama di ukuran 500 karena dia mengejar sensitivitasnya. Dan dengan ukuran 30 gram saya rasa cukup sih untuk rotor Kenzi ini. Well done ya Kenzi ya. Kemudian untuk tingkat kekakuan rotornya ini buat saya nggak terlalu masalah karena kita ngejar ultralight. Kemudian untuk posisi bear armnya, oke, ini agak sedikit miring ke atas terus turun ke bawah gitu ya. Ini juga oke buat casting. Memastikan benang PE langsung masuk ke sini. Dan ini untuk bell armnya, walaupun dia belum one piece, tapi dia posisi ini sudah turun ke bawah dan langsung masuk ke sini. Saya nggak ada masalah sih mau one piece atau tidak, selama ergonominya sesuai fungsinya, yakni fungsi bell arm untuk masukin benang kembali jalur ke line roller, itu saya tidak masalah. Untuk spring yang ada di rotor, sebutannya apa nih? Spring guide kah? Saya lupa kawan. Ini sudah menggunakan besi dan ini oke. Dan ini yang maksud saya tadi tidak praktis ya kawan ya. Ini kan besi, ya kan? Artinya memang banyak komponen di reel yang memang dengan harga tertentu itu yang memang membutuhkan besi untuk di beberapa komponen, misalnya ini gitu ya, supaya mungkin mengejar kokohnya atau springnya, buka tutupnya. Dan ini posisinya di dalam. Nah, seperti ini. Jadi itulah kenapa saya tidak menjadikan tes magnet itu bagi saya itu sebagai poin utama dalam memutuskan membeli reel. Jujur ya, saya tidak terlalu pikirkan karena tadi masih banyak komponen-komponen di dalam itu di beberapa range harga tertentu atau event yang mahal-mahal atau yang terjangkau seperti ini memang butuh besi. Seperti itu. Seperti itu kawan. Jadi resikonya akan sama. Akhirnya karena resikonya akan sama ya mau gak mau kita harus maintenance. Mau itu reel mahal, reel murah, reel dengan drag washer atau key washer yang nempel magnet atau tidak, kita harus tetap maintenance. Oke. Coba saya cek untuk di sini dia ada satu buah bearing dan satu buah bushing. Bearingnya tertutup dan terbuka. Well done Kenzi. Saya langsung jatuh cinta ini. Saya suka ya, tadi yang sudah sampaikan di awal. Ini bisa dikasih spacer plastik seperti ini biasanya. Karena hanya untuk mengurangi friksi saja sih. Karena bearing ini kan besi ya. Dan ini kan aluminium dan mungkin ini elemen yang kurang lebih akan terjadi friksi gitu ya. Memang bisa diatasi dengan dengan grease. Cuman akan lebih sempurna kalau di sini dikasih semacam alas berbahan plastik. Jadi lebih smooth, semakin smooth lagi. In case pertolongan pertama lah ketika bearingnya macet gitu ya. Untuk bell armnya, ini bell armnya cukup rapat kawan, keren ini Kenzi ini. Cukup detail ya dan cukup presisi. Mungkin karena efek tadi di bagian sininya ada kayak spacer atau lempengan besinya, jadi dia space-nya itu ada cuman sedikit dan saya suka. Itu untuk rotornya so far oke ya. Ini rekomen sih kalau menurut saya. Ini rekomen dan cukup detail. Jadi tidak hanya menawarkan fitur-fitur
misalnya banyak-banyakan titik seal atau banyak-banyakan ball bearing gitu ya. Tapi juga memikirkan presisi dan juga fungsional dari setiap komponennya. Untuk rotor ini keren, well done si Kenzie ini. Kemudian ini untuk bodinya, kita coba buka dulu satu persatu. Nanti saya kasih alas di sini biar kelihatan kawan. Oke, kita buka ya. Untuk switch on off-nya sudah tidak ada. Ini keren ya, Kenzie ya. Nambah kedap. Cuman memang di atas tutup switch one way-nya ini masih belum ada seal. Oke, tapi ya tidak masalah. Akan lebih baik ya kalau dengan ada seal, mungkin harganya jadi naik dikit, misalnya 250.000 gitu ya. Tapi kalau 220, 225 nggak masalah buat saya. Oke, saya coba buka cover bagian bawah. Ini tutup cap sebelah, tutup cap di bodinya seperti ini kelihatannya, dan ini ada sealnya. Apakah menutupi sebelah sini? Yes, ternyata pas ya kawan ya. Oke, saya buka untuk cap bawahnya. Untuk bearing utamanya yang di pinion, dia cuma pakai satu bearing dan dia terbuka full dan setengah terbuka seperti ini. Dan itu harusnya bisa sekalian yang tertutup dua-duanya ya, karena ini bearingnya cukup besar dan mudah untuk di maintenance atau dibuka. Kemudian untuk tipe main shaft seperti ini, saya nggak tahu bahan main shaftnya apakah besi. Oh iya, masih menempel sedikit ya kawan ya. Pendapat saya pribadi kawan, kalau saya menemukan reel ultralight ukuran 800 atau 1000 ke bawah ya, 800, 500 gitu ya, yang memang benar-benar untuk ultralight, finesse fishing gitu ya, benar-benar untuk umpan-umpan kecil, lur-lur kecil. Saya itu suka tipe yang seperti ini kawan. Jadi pilarnya itu ditahan seperti ini dengan bolongan. Biasanya kita di reel itu kan dia pilarnya cuman bolongan ini paling mungkin cuman separuhnya gitu ya. Cuman separuhnya untuk menggenggam atau memegang si pilarnya. Saya suka yang model full. Kenapa? Jadi kalau full seperti ini, dia benar-benar nggak ada kemungkinan untuk kocak si main shaftnya. Saya contohkan. Nah, ini kan ada resiko si main shaft ini akan goyang jika pegangan pilarnya ini tidak ada gitu ya. Atau sliding guide ya, namanya sliding guide gitu. Banyak tipikal sliding guide itu pemegang slidernya itu dia hanya separuh, tidak full seperti ini. Ada kemungkinan dia akan bergoyang seperti ini. Kawan-kawan pernah lihat gak ketika spurnya naik turun tuh ada kayak gini-gini ya, goyang-goyang gini. Ingat ya, itu banyak sih faktornya. Cuman salah satu yang utama yang paling mempengaruhi itu ini, si ininya. Dan karena finesse fishing atau ultralight fishing betul-betul membutuhkan kepresisian, saya sarankan kawan-kawan pilih yang sliding guide-nya seperti ini, yang bundar memegang penuh si slider guide-nya itu seperti ini. Oke kawan, overall ini saya happy. Saya suka ya. Ini jujur pribadi, bukan karena saya dibayar sama ini. Saya nggak ada afiliasi sama merek ini ataupun toko ini. Dan nanti akan saya review juga merek lainnya juga. Dan itu pun beli pribadi. Ini saya beli pribadi karena nanti saya ada project untuk konten selanjutnya gitu. Tapi melihat Kenzie Orion ini cukup detail. Cukup detail. Yang pertama, ball bearingnya cuma 6. Tapi dia detail dalam pemilihan ball bearing. Ketika ukuran ball bearingnya segini, kiri kanan bodi dia pakai yang tertutup. Mudah maintenance, tidak mudah kemasukan air, dan tetap mudah di maintenance karena cukup besar untuk di maintenance. Tuh.
Tapi untuk di ball bearing yang kecil-kecil seperti yang di Land Rover, dia kasih yang satu terbuka satu tertutup untuk memikirkan maintenance-nya. Di spool juga ada ball bearing, dia pilih yang terbuka tertutup. Kemudian untuk slider guide-nya dia pakai model yang seperti ini. Ini keren banget sih. Ini akan balance, firm, ketika retrieve kencang ataupun pelan-pelan tidak akan goyang si main shaft-nya. Kemudian seal-nya cuma 4, tapi berfungsi semua dan dipilih dengan detail. Overall, menurut saya sih recommended kawan. Dan menurut kawan-kawan gimana? Coba kawan-kawan komentar apakah reel Kenzie Orion ini adalah reel yang terbaik di kelas reel ultralight ukuran di bawah 1000 di range harga 200 sampai 300 ribu. Kalau kawan-kawan merasa ini reel yang terbaik, silahkan ketik di kolom komen. Oh ya kawan-kawan, jangan lupa dibantu channel ini agar lebih berkembang untuk kawan-kawan bisa komen, like, dan subscribe supaya saya buat konten-konten yang semoga bisa lebih bermanfaat buat kawan-kawan. Akhir kata, saya Aldo Villa Review, sampai berjumpa di konten berikutnya. Mantap.